Cuaca tak menentu akhir tahun 2024 nampaknya juga terjadi pada kancah perpolitikan nasional. Baru-baru ini PDI Perjuangan menegaskan dan mengungkapkan secara gamblang pemecatan terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai kader dari PDI Perjuangan dinilai sebagai langkah yang cukup patut dipertanyakan. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa baru sekarang PDI Perjuangan mengungkapkan pemecatan terhadap Joko Widodo usai Pilkada serentak 2024. Apakah faktor Pilkada Jawa Tengah menjadi salah satu faktor penyebab PDI Perjuangan menegaskan pemecatan terhadap Jokowi atau ada hal faktor lainnya? Pemirsa, dalam sorotan utama pada malam hari ini kami akan membahas lebih mendalam terkait bagaimana perseteruan antara Jokowi dan PDI Perjuangan di kancah perpolitikan nasional dan langkah alternatif apa yang akan diambil oleh Joko Widodo usai dipecat oleh PDI Perjuangan. Bersama saya Andi Rezaldi, inilah sorotan utama selengkapnya. Konflik antara Megawati Soekarno Putri dengan mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kini kembali memanas. Pasca PDI Perjuangan kembali menegaskan di sekolah partai beberapa waktu lalu bahwa menegaskan Jokowi bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan. Lantas sebenarnya apa yang mendasari dari keputusan PDI Perjuangan ini dan kenapa baru sekarang hal itu diungkapkan? Dan untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kembali bertemu lagi Bang Ab, gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Mas Andi? Sehat? Alhamdulillah Bang Ab sehat. Bang Ab, ini kalau tadi sempat saya singgung terkait PDI Perjuangan yang menegaskan bahwa Jokowi bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan kenapa baru sekarang Bang Ab? Iya. Sebetulnya Mas Andi, sejatinya cerita tentang pemecatan dalam tanda kutip Pak Jokowi ini adalah babak baru dari sebuah cerita yang sudah lama. Kita semua sudah tahu bahwa hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega ini sudah mulai menegang sejak ada banyak tafsiran Bu Mega dalam tanda kutip merampas Mas Ganjar dari Pak Jokowi. Waktu itu kita tahu jelang Pilpres 2024 semua kalangan memahami bahwa naiknya tingkat elektoral dari Mas Ganjar adalah atas peran besar dari Pak Jokowi. Di mana ketika itu Mas Ganjar dibawa kemana-mana oleh Pak Jokowi untuk dipersiapkan dalam tanda kutip menjadi penerus beliau untuk memimpin Indonesia. Akan tetapi kemudian dalam perjalanannya tiba-tiba kemudian ada sedikit ketegangan antara Bu Mega dan Pak Jokowi yang kemudian ini juga berimplikasi terhadap ditariknya Mas Ganjar ke Bu Mega yang salah satu indikator untuk menguji bahwa Mas Ganjar itu sudah ada di sisi Bu Megawati, waktu itu PDIP meminta Mas Ganjar untuk apa namanya menolak pagelaran Piala Dunia U20. Dan ketika itu karena permintaan dari PDIP yang bisa kita baca dari representasi dua gubernur yaitu Jawa Tengah dan Bali menolak pagelaran Piala Dunia U20 yang ketika itu memakai alibi karena di situ Israel turut serta. Akhirnya, singkat cerita, Piala Dunia U20 ini kemudian tidak jadi digelar di Indonesia, di mana waktu itu Pak Jokowi telah melakukan persiapan dengan serius untuk pagelaran tingkat taraf internasional ini. Disitulah sebetulnya awal mula dari cikal bakal ketegangan antara Bu Mega dan Pak Jokowi. Nah, kemudian ini merembet di hubungan-hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi. Akhirnya Bu Mega dan PDIP mengeluarkan narasi kenapa kemudian ini menegang karena Pak Jokowi meminta lagi untuk masa jabatan 3 periode dan itu kemudian tidak dikabulkan. Dalam perjalanannya lagi, kemudian PDIP menarasikan Pak Jokowi ini sosok yang tidak tahu terima kasih. Dan puncaknya, kemarin ketika menghadapi Pilkada serentak 2024, narasi pengkhianat dikeluarkan oleh PDIP untuk disematkan kepada
Pak Jokowi. Sebetulnya kemudian ringkas secara lebih sederhana, ini adalah babak tegangan yang tersembunyi antara Bu Mega dan apa namanya Pak Jokowi ini terjadi, sehingga akhirnya ini menjadi warna yang menyeruak di sisi politik nasional. Nah, kemana kemudian ini apa namanya akan berujung, tentu yang dikeluarkan oleh PDI Perjuangan, tentu ini akan menjadi warna awal dari ketegangan yang terjadi di dua elit politik yang memiliki pengaruh sangat luar biasa di Indonesia ini, Mas Andi. Bilang sebenarnya adalah talak tiga ya dari hubungan antara Jokowi dan PD Perjuangan. Tapi sebenarnya yang membedakan apa sih Bang? Kalau kita berkaca dari kasus Bobi Nasution, kemudian dari kasus Gibran Rakabuming Raka soal KTA milik PD Perjuangan ini, PD Perjuangan menyatakan untuk kedua tokoh tersebut mengembalikan KTA. Tapi kalau dari Jokowi sendiri beberapa yang lalu seperti itu, ini tidak digaungkan seperti yang sekarang Bang Ab. Kenapa ketegasan itu dimunculkan sekarang? Apa karena Jokowi bukan lagi presiden atau seperti apa? Iya, posisi Pak Jokowi di PDIP ini agak sangat unik memang dan khas ya, Mas Andi ya. Kenapa saya bilang khas? Saya merujuk ketika ada kasus yang sama, yang melingkupi seperti yang dialami oleh Pak Jokowi. Saya sebut aja beberapa politisi. Misalnya, apa yang melingkupi Pak Jokowi sudah pernah dialami oleh Budiman Sujatmiko. Nomor dua, pernah dialami oleh Bobi Nasution. Nomor tiga, pernah dialami oleh siapa namanya, Marwarar Sirait. Dan yang paling baru adalah dialami oleh Effendi Simbolon. Untuk tiga politisi yang kemudian mengalami situasi yang sama seperti Pak Jokowi, PDIP tidak terlalu sulit untuk mengambil keputusan. Kepada Budiman Sujatmiko cukup kuat untuk mengambil keputusan segera memecat. Kepada Bobi Nasution juga hal yang sama. Kepada Effendi Simbolon pun dilakukan hal yang sama. Agak berbeda dengan yang dilingkupi oleh Marwarar Sirait. Mas Ara, daripada menunggu pemecatan, lebih baik mengembalikan KTA langsung ke rumah Bu Mega di Tengku Umar sebagai simbol bahwa Marwarar Sirait telah mengundurkan diri dari PDIP. Akan tetapi untuk Pak Jokowi kasusnya agak cukup berbeda begitu. Di satu sisi PDIP tidak berani mengambil langkah setegas kepada kepada Budiman Sujatmiko, kepada Effendi Simbolon, atau kepada Bobi Nasution. Pun demikian halnya di sisi Pak Jokowi, tidak kemudian mengambil rute seperti yang dilakukan oleh Mas Ara, yaitu mengembalikan TA, karena mungkin Pak Jokowi punya pertimbangan lain. Nah, kenapa ini semua bisa terjadi? Setidaknya saya melihat ada dua perkara penting kenapa kemudian antara PDIP dan Pak Jokowi ini akhirnya hubungannya tidak bisa seperti yang dilakukan PDIP terhadap politisi-politisi yang memiliki kasus yang sama dengan Pak Jokowi. Perkara nomor satu, di sisi PDIP, ketika ketegangan berlangsung, ada di depan mata dalam waktu yang sangat pendek menghadapi kontestasi elektoral, di mana ketika ketegangan yang terjadi antara Bu Mega dan Pak Jokowi terjadi sebelum kontestasi Pilpres 2024, Pileg 2024, dan yang teranyar adalah kontestasi Pilkada serentak 2024. Tentu PDIP yang sudah pernah memiliki pengalaman penting terkait konflik elit antar Bu Mega dengan elit politik yang lain, ternyata berimbas cukup serius terhadap tingkat elektoralnya. Saya mengambil contoh sederhana, bagaimana Bu Mega ketika itu harus berkonflik dengan Pak SBY, yang dimana sampai detik ini konflik itu terus menegang dan berimpak, berefek terhadap elektoral yang akan dijalani oleh PDIP. Kita tahu waktu itu, tahun 2003, ketika Bu Mega masih menjadi Presiden Republik Indonesia, Pak SBY sebagai Menko Polkam, waktu itu terjadi ketegangan, di mana saat itu sedang hangat-hangatnya pembicaraan Pilpres 2024. Hubungan ketegangan ini akhirnya terus
mengencang yang kemudian akhirnya menyebabkan sikap yang keluar dari PDIP seolah-olah menzolimi Pak SBY. Dan situasi menzolimi ini akhirnya membawa Pak SBY sangat populer. Bahkan dalam kontestasi di 2024, 2029 bisa memenangi kontestasi yang lawannya langsung Bu Megawati. Di 2024, Pak SBY bisa mengalahkan Bu Mega yang waktu itu berpasangan dengan saya lupa pasangannya ya. Untuk di 2009 Pak Hasyim waktu itu, kemudian di 2029 Bu Mega berhasil dikalahkan Pak SBY ketika berpasangan dengan Pak Prabowo. Tentu pengalaman ketika mengambil keputusan terkait ketegangan elit politik yang terjadi antara Bu Mega dengan pihak yang lain memiliki implikasi buruk terhadap tingkat elektoral yang akan mereka naungi di pemilu yang paling dekat. Nah, mungkin pertimbangan ini juga kenapa kemudian PDIP terhadap Pak Jokowi tidak bisa mengambil keputusan setegas terhadap Budiman Sujatmiko, Effendi Simbolon, atau Bobi Nasution. Nah, kondisi ini yang kemudian saya pikir kenapa sampai detik ini baru dikemukakan karena dalam waktu dekat, selama 5 tahun ke depan, PDIP tidak lagi menghadapi kontestasi elektoral dalam pemilihan langsung. Pun demikian halnya di sektor Pak Jokowi. Pak Jokowi untuk menelaah Pak Jokowi ini kita tidak bisa lepaskan dari menganalisis kultur Jawa. Pak Jokowi ini sangat kejawen. Nah, dalam tradisi Jawa, ketika seorang individu atau kelompok sedang dinaungi konflik, maka mereka akan banyak lebih memilih menggunakan prinsip nerimo dan ngenteni. Apa itu? Nerimo. Alih-alih akan memperuncing konflik yang terjadi, lebih baik menerima apa yang sedang terjadi sampai pada titik mangsana bahwa memang saya dan kamu ada perbedaan. Nah, di samping nerimo, ada prinsip penting dalam tradisi Jawa ketika seseorang dilingkupi oleh konflik atau permusuhan terhadap pihak lain, maka dia harus ngenteni. Seorang individu di tradisi Jawa yang sedang berkonflik, lebih baik ngenteni, yaitu menunggu biar waktu nanti yang akan menyelesaikan sembari coba mencari alternatif-alternatif untuk memperbaiki hubungan sehingga konflik yang awalnya cukup menegang itu nanti mereda. Nah, sepertinya rute ini yang diambil Pak Jokowi. Tidak mau untuk memperuncing keadaan agar bisa berkonfrontasi dengan Bu Megawati dan PDIP, dan Pak Jokowi lebih memilih untuk ngenteni. Biarkan waktu nanti yang akan bisa menjawab dan menyelesaikan persoalan ketika Oke. ini mereda. Dan ketika PDIP betul-betul apa namanya melakukan pemecatan dalam tanda kutip secara definitif, sebetulnya saya melihat inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh Pak Jokowi atau dalam konsep tradisi Jawa ngenteni tadi. Baik. Disinilah nanti mungkin akan bisa kita analisis secara lebih jauh keduanya, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini sedikit saja sebelum kita nanti terpotong jeda. Ini kan politisi PD Perjuangan Andreas Hugo Pareira ini juga menyebut kalau Jokowi ini sudah membakar rumahnya. Kemudian juga Jokowi disebut oleh para politisi PD Perjuangan ini nggak gentle karena nggak ngebalikin KTA-nya secara langsung. Sebenarnya perseteruan ini ujungnya kemana Bang Ab? Sedikit saja sebelum kita terpotong jeda Bang Ab. Sepertinya dalam 5 tahun ke depan kita akan ditambah lagi melihat ketegangan politisi PDIP dalam tanda kutip Bu Megawati bersama melawan elit-elit dan kekuatan politik yang lain yang sebetulnya itu sudah pernah kita saksikan ketika Bu Megawati bersitegang dengan Susilo Bambang Yudhoyono, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini nampaknya perseteruan antara Jokowi dan PD Perjuangan semakin seru seperti itu dan juga semakin seru untuk dibahas. Tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apa langkah alternatif dari PD Perjuangan usai memecat Joko Widodo? Tapi kita akan membahasnya usai jeda pemirsa, tetap bersama kami. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia
mengupas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional data apa aja masuk ini. Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV, masih bersama Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, tadi sempat terpotong jeda. Jadi sebenarnya konflik antara PD Perjuangan dengan Jokowi ini sebenarnya ujungnya kemana, Bang Ab? Iya, alternatif yang akan coba saya proyeksikan terkait arahnya kemana hubungan antara Bu Mega dalam tanda kutip PDIP berhadap-hadapan dengan Pak Jokowi, saya menganalisis kayaknya tidak akan jauh berbeda seperti yang telah dilakukan oleh Bu Mega terhadap Pak SBY. Kita tahu bahwa sejak 2003 Pak SBY hingga detik ini belum juga mampu untuk melakukan recovery hubungan dengan Bu Mega. Karena apa? Karena Bu Mega secara secara rekam jejak begitu ya, memang agak cukup sulit untuk kemudian memperbaiki hubungan ketika Bu Mega telah memiliki ketegangan politik dengan elit-elit Indonesia lainnya. Sejak 2003 diakui sendiri oleh Pak SBY bahwa sampai detik ini masih cukup mengalami kerumitan untuk memperbaiki hubungan dengan Bu Mega. Saya ambil contoh juga misalnya yang melingkupi Bu Rahmawati. Sampai akhirnya Bu Rahma ini meninggal dunia, hubungan ketegangan di antara kedua juga belum membaik sehingga Bu Rahma harus meninggal ketika menjadi politisi Partai Gerindra. Nah, terhadap Pak Jokowi, sepertinya saya akan melihat rute yang sama yang pernah dilakukan oleh PDIP terhadap Pak SBY akan juga dialami oleh Pak Jokowi begitu. Dalam waktu ke depan ini, selama PDIP masih dipimpin oleh Bu Megawati, maka agak cukup sulit hubungan PDIP dengan Pak Jokowi untuk bisa membaik. Karena mungkin beberapa hal yang bisa melatar belakangnya. Nomor satu, sebagaimana telah saya katakan tadi, bahwa Bu Mega ini secara rekam jejak agak cukup sulit untuk berdamai dengan elit-elit politik yang lain ketika sudah bersih tegang. Dua contoh tadi sudah saya sebut. Nomor satu Pak SBY, nomor dua adalah Bu Rahmawati Soekarno Putri. Variabel kedua yang kemudian alternatif yang akan dialami oleh Pak Jokowi ketika ketegangan ini sudah berlangsung dan secara definitif PDIP telah memecat Pak Jokowi, maka dengan
dengan waktu yang akan tidak terlalu lama, saya pikir berondongan serangan-serangan terhadap Pak Jokowi akan cukup kerap kita lihat di media massa dari PDIP. Kenapa? Karena saat ini PDIP sudah tidak lagi menghadapi momen elektoral yang akan dihelat dalam waktu dekat. Tingkat elektoral atau pemilihan langsung akan dijalankan selama 5 tahun ke depan. Itu artinya PDIP cukup leluasa memainkan peran oposisi dalam tanda kutip yang dulu pernah ia jalankan kepada Pak SBY. Itu kenapa saya sangat meyakini dalam beberapa pekan ke depan, mungkin hanya hitungan pekan, serangan-serangan serius terhadap Pak Jokowi akan bertubi-tubi hadir. Dan ini juga akan diarahkan kepada keluarga besar Pak Jokowi. Rute 2 ini yang saya pikir akan banyak dialami oleh Pak Jokowi ketika secara definitif Pak Jokowi sudah tidak dianggap sebagai bagian dari PDIP, Mas Andi. Bang Ab, itu kan tadi Bang Ab tadi sempat menganalisa, ini artinya serangan bertubi-tubi terus akan dilakukan terhadap Jokowi dan keluarganya. Apakah ini yang menjadi penyebab Jokowi nantinya ke depannya bisa saja bergabung dengan partai politik? Yang kita ketahui sudah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, kemudian juga kalau dari Partai Golkar ini menyatakan terbuka dengan Jokowi. Apakah ini sebagai salah satu cara agar Jokowi ini tidak terlalu menerima serangan yang bertubi-tubi, Bang Ab? Atau memang ada maksud lain Jokowi ini tidak dalam tanda kutip pensiun setelah menjabat sebagai presiden, Bang Ab? Nah, keleluasaan yang dimiliki PDIP untuk nanti kemudian bisa mengarahkan kritik keras terhadap keluarga Pak Jokowi juga sebetulnya dalam derajat yang sama ada di sisi Pak Jokowi. Setelah secara definitif dipecat oleh PDIP, maka Jokowi juga memiliki keleluasaan yang sama besar untuk bermanuver di sektor-sektor kekuatan politik yang lain. Sebagaimana yang Mas Andi sebut, ketika Pak Jokowi sudah secara definitif dipecat oleh PDIP, akhirnya pertemuan dengan Pak Prabowo tidak lama terjadi. Kemudian respon dari parpol-parpol yang tergabung dalam KIM dan plusnya juga sama. Golkar memberikan ruang terbuka yang sangat leluasa terhadap Pak Jokowi seandainya nanti Pak Jokowi juga berkenan hadir. Akan tetapi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh Pak Jokowi tentu tidak bisa cepat. Karena Pak Jokowi bukan tipikal orang yang kemudian mereaksi situasi yang terjadi secara cepat, akan tetapi lebih banyak menimang-nimang kira-kira sikap dan perilaku apa yang akan dikeluarkan. Itu sebabnya kemudian beberapa politisi Partai Gerindra, termasuk Pak Prabowo, memang mengatakan terbuka untuk menerima Pak Jokowi, akan tetapi keputusan tetap lagi dikembalikan oleh Pak Jokowi secara pribadi. Sebagaimana Pak Prabowo telah menyatakan itu, kemudian Sekjen Partai Gerindra juga mengatakan itu. Akan tetapi kemudian ada statement dari Ketua Harian Partai Gerindra yang mengemukakan bahwa untuk pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang kemarin sempat makan malam bersama itu tidak membahas terkait bergabungnya Pak Jokowi terhadap Partai Gerindra. Artinya bisa kita tafsirkan dari pernyataan-pernyataan elit yang saat ini memiliki kedekatan khusus, yaitu Partai Gerindra dan juga Partai Golkar, memberikan ruang yang cukup lebar terhadap Pak Jokowi seandainya menentukan sikap politik dalam waktu dekat. Jadi keleluasaan nanti menyerang yang dilakukan oleh PDIP itu juga derajatnya sama keleluasaan yang dimiliki oleh Pak Jokowi untuk memilih rute jalan politik yang akan ia lalui ketika sudah tidak lagi menjadi presiden. Tentu ini nanti yang selama 5 tahun ke depan akan banyak kita saksikan drama-drama pertengkaran dalam tanda kutip antara PDIP yang merujuk pada Bu Megawati serta Joko Widodo dengan partai apa nanti akan menaungi Pak Jokowi dalam waktu ke depan ini. Dan ini nanti akan menjadi squel kecil dari pentas politik nasional, di samping bagaimana Pak Prabowo mengelola konflik di antara keduanya ini untuk menjadi jembatan yang baik agar ini bisa segera recovery, Mas Andi. Bang Ab, ini kan Jokowi
kita tidak menampik lah ya, bagi PDI Perjuangan ini sebagai faktor untuk pengerek, kemudian juga bagi PDI Perjuangan sebagai penurun dari elektoral dari PDI Perjuangan. 10 tahun di kota Solo, kemudian 2 tahun di Jakarta, dan 9 tahun menggunakan bendera PDI Perjuangan sebagai pemimpin nasional. PDIP rugi gak sih dengan memecat dari Jokowi ini? Kalau kita runut secara rekam jejak Pak Jokowi sejak bergabung hingga kemudian dipecat kali ini, atau adanya ketegangan di antara Bu Mega dan Pak Jokowi, secara elektoral sangat berpengaruh, Mas Andi. Kita cukup memahami kalau kita merujuk pada pemilu 2014 misalnya. Dalam pemilu 2004, 2009, PDIP harus mengalami kekalahan untuk rela duduk di peringkat 2 di bawah Golkar. Nomor 3-nya Gerindra. Kenapa? Pada saat itu ketika PDIP telah tidak lagi menjadi penguasa, yang waktu itu kemudian pilpresnya adalah Bu Mega melawan Pak SBY dalam 2 kali pemilu. Di 2 kali pemilu itu PDIP tidak mampu untuk menjadi pemenang. 2004, 2009. Kemudian coba kita geser ke 2014 dan 2019. Ketika pemilu 2014 bergabung dan hadirnya Jokowi yang waktu itu sangat populis, ternyata dalam waktu bersamaan mampu mengerek tingkat elektoral suara pileg PDIP menjadi nomor 1. Menggeser Partai Golkar yang selama 2 pemilu sebelumnya, 2004 dan 2009, terus berada di atas PDIP. Kemudian di 2014 ini, Pak Jokowi yang juga berkontestasi di 2019 pun makin memapankan tingkat elektoral PDIP di pemilu legislatif. PDIP lagi-lagi menjadi pemenang, sehingga hadirnya Pak Jokowi memang menjadi variabel penting untuk menumbuhkan suara elektoral PDIP dalam pemilu legislatif. Kemudian coba kita rujuk di pemilu 2024 kemarin. Memang PDIP sampai pemilu 2024 masih menjadi partai dengan nomor urut di peringkat 1, akan tetapi secara elektoral mengalami penurunan ketika ketegangan antara PDIP dan Jokowi ini terjadi. Di 2004 secara nasional PDIP harus kehilangan 18 kursi. Kemudian di kandang bantengnya sendiri tereduksi 3 kursi. Ini semua adalah variabel-variabel yang ketika PDIP mengalami konfrontasi dengan Pak Jokowi sebagai variabel pengerek di 2014 dan 2019, di 2024 mengalami sedikit mengalami penurunan yang secara hitung-hitungan kursi cukup banyak begitu. Pun kemudian ketika terjadi konfrontasi di Pilkada serentak 2024 kemarin, beberapa wilayah, 8 wilayah yang menjadi kandang PDIP harus rela untuk diserahkan tahtanya kepada calon-calon di luar PDIP. Bahkan satu-satunya wilayah dalam kesejarahan pemilu langsung yang tidak pernah lepas dari tangan PDIP, yaitu Jawa Tengah, karena variabel Jokowi harus kemudian runtuh, dan itu sangat mencederai dalam tanda kutip harga diri dari PDIP, yang kemudian itu diluapkan dengan secara definitif PDIP dinyatakan tidak lagi menjadi bagian dari Partai Banteng. Nah, kondisi-kondisi ini memang Pak Jokowi ini bisa menjadi faktor pengerek dan juga bisa menjadi faktor penurun. Secara definitif nanti setelah kemudian Pak Jokowi dipecat, cukup menarik yang bisa kita lihat. Kira-kira rute apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi? Apakah akan bergabung dengan partai-partai yang saat ini sudah mapan, ataukah kemudian mencoba menyemai bibit baru dengan membuat parpol sendiri? Kita dengar secara sumir bahwa Projo akan bermetamorfosa untuk menjadi parpol, dan itu digadang-gadang sebagai kendaraan baru Pak Jokowi untuk melayari pentas politik nasional. Karena jika bergabung dengan PSI 2 kali pemilu belum juga mampu untuk melejit ke partai bawah atau tengah untuk mendapatkan kursi di parlemen, apakah rute-rute yang akan dipilih Pak Jokowi ini yang nanti agak cukup menarik, bisa kita tunggu, Mas Andi. Baik Bang Ab, ini kan nampaknya kalau melihat dari statement-statement
usai pemecatan dari Jokowi. Ini yang menarik adalah statement dari Jokowi ketika di Solo ditanyai responnya soal pemecatannya oleh PD Perjuangan. Ini disebut partai perorangan. Ini sebenarnya maksudnya apa Bang Ab? Karena banyak sekali multitafsir, ada yang bilang Jokowi akan membuat partai sendiri, kemudian ini adalah dimaksudkan untuk menyindir PD Perjuangan seperti itu, karena 4 kali disebut dalam sesi wawancara Bang Ab. Kalau Bang Ab memaknainya seperti apa? Ini adalah salah satu cara Pak Jokowi dalam berkomunikasi. Oke. Tidak kemudian memberikan pernyataan yang tegas yang nanti hanya menghasilkan satu tafsir, akan tetapi membiarkan ini banyak menghasilkan multitafsir, sehingga apa yang akan dilakukan Pak Jokowi tidak mudah untuk dibaca. Agak cukup berbeda memang gaya dari Pak Jokowi dengan Pak Prabowo misalnya. Kalau Pak Prabowo apa yang dikemukakan itulah nanti yang akan coba diaplikasikan dalam kerja-kerja politik atau dalam mengarungi dunia politik. Pak Jokowi memang memiliki gaya dalam berkomunikasi di sektor politik dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang nanti tidak bisa ditafsir tunggal. Itu kenapa kemudian Pak Jokowi sampai detik ini masih mampu menjadi magnet yang terus diperbincangkan dan didiskursurkan di media massa, dan ini memang kelihatan yang saya amati dari Pak Jokowi. Akan tetapi kalau tafsir ini bisa bermacam-macam, bisa ditafsirkan bahwa partai perorangan merupakan sindiran keras terhadap PDIP yang menjadikan partai ini hanya satu ketua umum sejak berdiri hingga hari ini, Mas Andi. Kita tahu bahwa PDIP tidak pernah berganti ketua umum, sehingga ini mungkin yang bisa dimaknai dari pernyataan Pak Jokowi ketika menyebut perorangan. Sehingga apa kebijakan yang keluar dari PDIP tergantung dari selera Bu Megawati yang memang secara ketokohan di PDIP tidak ada tandingannya. Bisa juga kita tafsirkan bahwa partai perorangan ini lebih banyak didominasi oleh satu tokoh saja dalam berbagai macam keputusan, sehingga kemudian yang dipilih, yang dirunut, yang dijadikan rujukan untuk mengelola kepartaian semuanya tersentral pada satu sisi, yaitu sosok Megawati Soekarno Putri. Akan tetapi kalau kemudian kita mencoba memberikan tafsir lain, masih banyak lagi rute-rute tafsir yang bisa kita kemukakan. Akan tetapi kalau menurut hemat saya pribadi, ini adalah sindiran keras kepada Bu Mega yang sebetulnya dalam mengelola partainya, dalam tanda kutip, sangat sentralistis dan tidak pernah tergantikan mulai dari PDI Perjuangan berdiri hingga saat ini, Mas Andi. Baik, itu kalau Bang Ab tadi mengartikan artinya partai perorangan adalah bentuk sindiran keras dari Pak Jokowi seperti itu, karena dari PDI Perjuangan sendiri sudah memecat secara tidak hormat. Kalau bisa diartikan secara tidak hormat ya Bang Ab ya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah selanjutnya, langkah dari Jokowi ini ke depannya seperti apa? Langkah alternatifnya setelah dipecat. Tapi jangan dijawab dulu Bang Ab, kita akan kembali lagi usai jeda pemirsa. Tetap di sorotan utama Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu.
Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV, tentunya masih bersama Bang Aap sebagai Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia. Bang Aap ini mencermati soal langkah alternatif dari Jokowi setelah dipecat oleh PDI Perjuangan. Kalau Bang Aap sendiri menganalisisnya seperti apa, Bang? Lagi-lagi Mas Andi, kalau kita mencoba membaca Pak Jokowi, tidak bisa kita lepaskan dari membahas kultur Jawa. Oke. Tadi di awal segmen sudah saya coba untuk analisis bahwa ketika seseorang sedang menghadapi konflik, dalam kultur Jawa dia akan nerimo dan ngenteni. Akan tetapi Mas Andi, ada juga rute tradisi yang diajarkan secara lisan kepada masyarakat Jawa tentang bagaimana cara menghadapi konflik. Di Jawa itu ada 3 falsafah. Ketika seseorang sedang menghadapi konflik, maka rute yang akan ia ambil lebih kepada ngalah, kemudian yang kedua ngalih, dan ngamuk. Nah, falsafah ini secara turun-temurun memang banyak diajarkan oleh orang tua dalam tradisi Jawa. Ketika engkau sedang menghadapi konflik, maka yang pertama kali engkau lakukan harus ngalah. Artinya, terima konflik itu sebagai kenyataan, kemudian jangan diperuncing untuk terus menegang. Kenapa? Karena ini sebagai penghormatan terhadap pihak lain agar konflik yang terjadi tidak secara terus-menerus terjadi. Akan tetapi Mas Andi, ketika konflik itu sudah terjadi dan pendekatan ngalah sudah ditempuh, masih aja dikuyo-kuyo dalam tanda kutip, maka rute kedua akan diambil, yaitu ngalih, mencoba berpindah sektor, fokus bagaimana cara untuk melakukan pendekatan agar konflik itu bisa mereda dan diselesaikan. Nah, rute ngalah pertama diambil, nerima bahwa memang ketegangan sedang terjadi dan tidak reaktif berlebihan terhadap apa yang terjadi, lebih memilih nanti biarkan waktu yang akan menjawab agar konflik ini bisa mereda. Yang kedua, seandainya itu masih terus menegang, maka ngalih akan ditempuh, mencoba mencari alternatif baru untuk bisa meredakan situasi. Akan tetapi jika dua ini sudah ditempuh dan masih juga ketegangan tidak bisa diselesaikan, maka pendekatan ketiga biasanya diambil. Apa itu? Ngamuk. Artinya nanti pendekatan yang diambil akan menggunakan prinsip zero sum game, Mas Andi. Ketika konflik antara satu individu dengan individu yang lain tidak juga bisa diredakan sampai titik batasnya, maka permainan dengan prinsip zero sum game akan dilakukan. Siapa yang akan kalah, siapa yang akan menang akan diambil sesuai dengan porsinya. Artinya permainan impas-impasan. Ya sudah, kadang-kadang di beberapa wilayah ini mirip-mirip dengan apa yang dilakukan di tradisi Madura dengan caro. Kalau seandainya konflik itu sudah menegang, kemudian itu tidak bisa lagi diatasi dengan pendekatan ngalah dan ngalih, maka caro dilakukan. Di antara kedua belah pihak harus ada yang terkapar hingga kemudian pemenang tunggal diperoleh. Nah, saya melihat ngalah, ngalih, dan ngamuk ini apakah rute yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi? Ngalah sudah, ngalih sudah. Dan apakah rute ngamuk yang akan dipilih? Tentu ini akan kita tunggu. Sebagaimana telah tadi kita singgung,
ada keleluasaan yang cukup luar biasa dimiliki Pak Jokowi setelah ngenteni begitu lama, menunggu begitu lama secara definitif dikatakan PDIP sudah tidak menjadi bagian lagi dari Partai Banteng, maka Pak Jokowi memiliki rute dan babak baru untuk membangun awal kira-kira jalan mana yang akan ditempuh untuk mengarungi rute politik Indonesia lagi. Nah, di sini kemudian kita bisa membaca setelah kemudian Pak Jokowi dipecat dalam tanda kutip secara definitif oleh PDIP, mulai aktif bertemu dengan Pak Prabowo, mencoba mencari komunikasi dengan sektor-sektor kekuatan politik yang lain, dan kemudian selain Partai Gerindra, kemudian juga PDIP, banyak partai-partai lain yang juga memberikan ruang terbuka untuk Pak Jokowi agar terus bisa melayari kancah politik Indonesia. Nah, apakah kemudian ini nanti akan terus menegang? Saya pikir rutenya akan iya, karena nomor satu, PDIP nanti akan melakukan dalam tanda kutip serangan yang membrutal terhadap Pak Jokowi setelah tidak menjadi bagian lagi. Tentu jika ini terjadi, Pak Jokowi saya yakin tidak akan tinggal diam. Dan mungkin pendekatan yang ketiga akan dipilih. Apa wadah yang akan dipakai oleh Pak Jokowi? Nah, ini yang tentu kita tunggu. Apakah bergabung dengan partai politik yang sudah mapan, ataukah membesut partai baru yang nanti akan coba ia asuh sampai menjadi seperti Partai Gerindra yang diasuh oleh Pak Prabowo, Nasdem yang diasuh oleh Surya Paloh, dan beberapa parpol lain yang kemudian secara ketokohan parpol ini bisa tumbuh berkembang dan menjadi kekuatan politik yang dalam asumsi saya akan disiapkan oleh Pak Jokowi dalam rangka menghadapi kekuatan politik PDIP yang sampai sejauh ini sepertinya memiliki kegeraman, terutama setelah runtuhnya kandang banteng dalam Pilkada 2024 Jawa Tengah, Mas Andi. Baik Bang, berarti artinya Pilkada di Jawa Tengah ini menjadi salah satu faktor gerakan dari atau pernyataan dari PD Perjuangan untuk memutuskan hubungan antara PDI Perjuangan dengan Jokowi seperti itu. Tapi kalau coba kita runutkan lagi Bang Ab, tadi Bang Ab sempat menyebut kita masih menunggu langkah Jokowi ke depan apakah membesut partai baru atau gabung partai politik. Kalau yang sampai dengan saat ini tadi Bang Ab sempat menyebut ada Partai Gerindra yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto, kemudian Partai Golkar yang dikomandoi oleh Bahlil sekarang, kemudian Surya Paloh. Sebenarnya apa yang menjadi keuntungan bagi partai politik ketika memperebutkan dari Jokowi ini sebagai kader ya Bang Ab? Kan padahal sebenarnya udah tidak menjabat sebagai presiden. Iya, banyak yang menengarai ketika masa akhir-akhir seorang penguasa di Indonesia, yaitu sebagai presiden, di masa-masa jabatan akhir biasanya sosok ini akan melemah secara kekuatan politik, secara jejaring, atau secara pamor dalam tingkat elektoral. Akan tetapi untuk Pak Jokowi ini agak cukup unik, Mas Andi. Pakem-pakem yang tadi saya sebutkan bahwa sosok-sosok presiden di masa akhir jabatan periode keduanya biasanya mengalami pengenduran dalam konteks kekuatan politik dan sektor pamor elektoral. Ternyata di Pak Prabowo ini di Pak Jokowi ini agak cukup berbeda. Pak Jokowi di masa akhir jabatannya malah menunjukkan kekuatan pamor baik itu di sektor kancah politik elit maupun di kancah sektor politik elektoral di akar rumput. Nah, inilah yang kemudian saya lihat juga masih teruji di Pilkada serentak 2024 kemarin. Beberapa wilayah yang Pak Jokowi turut hadir di situ, terutama Jawa Tengah misalnya, pamornya masih cukup memiliki kekuatan yang memadai. Bahkan dengan adanya dan hadirnya Pak Jokowi, PDIP yang selalu bisa memenangi kontestasi di Pilkada Jawa Tengah akhirnya ambruk juga. Tentu tingkat penerimaan atau dalam bahasa elektoralnya sebagai approval ratingnya Pak Jokowi yang makin baik dan masih mapan meskipun Pak Jokowi sudah tidak lagi menjadi presiden secara definitif, tentu ini juga akan memiliki keuntungan bagi parpol-parpol yang akan mewadahi Pak Jokowi dalam konteks menghadapi 2029.
Akan tetapi juga nanti jika parpol-parpol ini menerima Pak Jokowi, serangan terutama yang dari PDIP juga harus menjadi variabel penting untuk dipertimbangkan. Kita tahu PDIP ini jika kemudian tidak ada di dalam circle kekuasaan, memiliki pengalaman yang cukup baik untuk memerankan sektor oposisi. Itu sudah bisa kita lihat sejak 10 tahun pemerintahan Pak SBY. Itu kenapa kemudian ketika 10 tahun PDIP memainkan peran sebagai tokoh oposisi atau lembaga oposisi di 2014, peran 10 tahun ditambah kemudian dengan pamor Pak Jokowi, itu kenapa suaranya bisa melejit cukup luar biasa. Dan itu masih teralami juga di pemilu 2019. Nah, jika kemudian ini nanti diperoleh oleh parpol-parpol, tentu pertimbangan ini menjadi variabel serius untuk dipikirkan secara lebih jauh. Akan tetapi kalau melihat gayanya Pak Jokowi, sebetulnya tingkat approval ratingnya tidak luntur, meskipun Pak Jokowi saat ini sudah tidak lagi menjadi presiden secara definitif, Mas Andi. Ya Bang Ab, artinya dengan langkah Jokowi yang membangun komunikasi dengan Partai Golkar, kemudian beberapa partai politik lain, salah satunya adalah Partai Gerindra, ini bisa diartikan artinya tidak ada hambatan bagi Jokowi untuk gabung dengan partai politik lain? Sejauh ini saya melihat kecuali dengan PDIP, kecuali dengan PDIP, maka Pak Jokowi saat ini memiliki keleluasaan untuk memilih kepada parpol mana yang akan menjadi sandaran baru dalam mengarungi pentas politik nasional. Golkar tentu menjadi parpol yang sangat terbuka dan posibilitasnya sangat tinggi karena kita tahu dipimpin oleh orang paling dekat Pak Jokowi selama memerintah, yaitu Bahlil Lahadalia. Kemudian isu santer juga sudah sempat mengemuka bahwa hadirnya Bahlil di Partai Golkar bukan tanpa kemudian cawe-cawe dalam tanda kutip peran Pak Jokowi. Kemudian juga jika tidak Partai Golkar, mungkin juga akan menjadi sandaran oleh Gibran Rakabuming Raka dalam rangka mengarungi kontestasi politik nasional. Ini yang saya lihat yang akan terjadi di Pak Jokowi. Namun mungkin di Pak Jokowi yang saat ini dipikirkan serius adalah apakah parpol-parpol ini, misalnya Golkar, kita tahu partai ini adalah partai di mana di dalamnya terisi sosok-sosok politisi handal dan ulung dalam memainkan pentas politik di Indonesia. Meskipun dengan citra yang sangat buruk, kemudian dengan kondisi porak-poranda masih bisa bertahan untuk duduk di 2 bahkan 3 besar atau bahkan di nomor 1 dalam pentas politik nasional. Tentu Pak Jokowi jika masuk di parpol ini juga akan melakukan kalkulasi cukup serius, apakah nanti dengan hadirnya Pak Jokowi ini politisi-politisi yang dalam tanda kutip saat ini tersingkirkan dengan hadirnya Bahlil Lahadalia tidak akan melakukan manuver di kemudian hari. Ini juga saya yakin sedang dikalkulasi serius oleh Pak Jokowi, apakah kemudian nanti juga akan membesut partai baru. Pilihan saya sepertinya, proyeksi saya, Pak Jokowi agak lebih, menurut pandangan saya, memilih untuk membangun parpol baru karena nanti ketika parpol baru ini benar-benar dibesut dari tangan Pak Jokowi, maka tidak ada lagi ruang intervensi yang akan punya kesempatan untuk melakukan trust passing terlalu lebih dalam terhadap parpol yang baru akan dibentuk oleh Pak Jokowi. Kalau proyeksi saya, daripada masuk ke Partai Gerindra misalnya atau ke Partai Golkar, rute yang mungkin bisa saya proyeksikan, Pak Jokowi akan lebih nyaman untuk membesut partai baru daripada nanti bernaung di parpol-parpol yang saat ini sudah mapan, Mas Andi. Baik Bang Ab, tadi kalau dari pemaparan Bang Ab, ini artinya karir politik Jokowi di kancah nasional artinya tidak berakhir ya dengan adanya perseteruan dengan PD Perjuangan, Bang Ab? Ya, seperti di awal tadi saya kemukakan bahwa ini adalah babak baru dari cerita yang
sudah lama. Oke. Babak baru bagi Jokowi, sebetulnya ini adalah fase yang sangat ditunggu-tunggu oleh Pak Jokowi untuk bisa memulai karir politiknya di sektor yang lain di luar PDIP. Ini adalah babak baru yang saya melihat akan menjadi tapakan-tapakan awal Pak Jokowi dalam merencanakan apa namanya ide-ide di sektor politik yang akan dijalani menghadapi kontestasi 5 tahun ke depan. Saya yakin ini adalah babak baru bagi Pak Jokowi, namun kemudian meskipun ini sudah dilatar belakangi oleh sebuah kisah panjang ketegangan antara Megawati dan Pak Jokowi. Jadi saya pikir apakah ini menjadi akhir dari apa namanya rute karir politik Pak Jokowi? Saya yakin melihat dan memproyeksinya tidak, Mas Andi. Justru ini adalah menjadi awal dari Pak Jokowi untuk membangun rute baru bagaimana cara mengarungi kancah perpolitikan nasional ini dengan wadah baru, dengan pendekatan baru dalam rangka untuk menghadapi kontestasi 5 tahun yang akan datang, Mas Andi. Oh, Bang Ab, artinya kalau tadi Bang Ab menjelaskan ini untuk mempengaruhi di 2029 seperti itu Bang Ab. Artinya kalaupun nantinya membuat partai sendiri kemudian ataupun nantinya gabung untuk partai politik lain seperti itu. Artinya Jokowi ini ingin masih mempunyai peran di 2029 Bang Ab. Seperti yang terjadi di Pilkada 2024 tentunya. Kalau melihat tanda-tandanya, Mas Andi ya, Pak Jokowi ketika apa namanya mengakhiri masa jabatannya di 2004 kemarin menyatakan diri untuk istirahat dari dunia politik dan akan pulang ke Solo. Akan tetapi ketika kontestasi sangat dekat di Pilkada serentak 2024, hampir puluhan kepala daerah masih di-endorse oleh Pak Jokowi. Dan kalau melihat tanda-tanda ini, meskipun Pak Jokowi mengatakan agak cukup undur diri dulu di dunia politik, namun saya melihat genetikal Pak Jokowi bukan orang yang akan berpangku tangan menikmati pensiun untuk bisa segera menyingkir dari dunia politik. Saya melihat karakter ini tidak ada di Pak Jokowi. Dengan dipecatnya PDIP, justru sepertinya saya akan melihat menjadi arena baru Pak Jokowi dalam mengarungi pentas politik nasional. Apakah kemudian Pak Jokowi akan mengakhiri apa namanya karir politiknya di Indonesia? Saya pikir tidak, Mas Andi, karena saya melihat secara personal dan karakter Pak Jokowi ini adalah sosok yang cukup menikmati kegiatan-kegiatan ekspos politik di akar rumput, dan jika itu hilang maka sepertinya Pak Jokowi sudah kehilangan makna. Itu kenapa saya sangat meyakini bahwa Pak Jokowi akan masih terus terlibat dalam konteks politik nasional dan tidak segera mengakhiri karir politiknya, Mas Andi. Baik, Bang Ab, terakhir saja Bang Ab, secara keseluruhan bagaimana Bang Ab melihat perseteruan antara PD Perjuangan dan juga Jokowi saat ini Bang Ab? Secara keseluruhan, ini sebetulnya babak baru dari cerita lama. Hubungan kedua tokoh elit nasional ini sudah menegang sejak 2 tahun yang lalu, dan ini adalah menjadi puncak akhir untuk hubungan keduanya di wadah yang sama, yaitu PDIP. Ketika secara definitif PDIP menyatakan bahwa Jokowi dan keluarganya tidak lagi menjadi bagian dari Partai Banteng. Akan tetapi apakah ini akan menjadi akhir dari kiprah seorang Jokowi dalam konteks politik nasional? Saya pikir tidak. Dengan melihat karakter personal, kemudian genetikal yang sangat menikmati Pak Jokowi bagaimana berada di sekitar akar grassroots untuk terus terlibat dalam sektor politik, maka saya sangat saya sangat meyakini bahwa Pak Jokowi tidak akan mengakhiri karir politiknya ketika dipecat oleh PDIP. Justru ini akan menjadi rute awal dari Joko Widodo untuk mengarungi politik Indonesia dalam konteks dan pentas yang lain. Ini adalah menjadi rute awal Jokowi tidak lagi bersama PDIP untuk bagaimana mengelola politik-politik yang masih diinginkan oleh Pak Jokowi dalam konteks Indonesia. Jadi saya melihat ini tidak akan berakhir, dan justru karena itu ke depan ketika waktu itu tingkat politik nasional masih diselipkan oleh ketegangan antara Bu Mega dengan Pak SBY, saat ini akan bertambah lagi dalam 5 tahun ke depan bagaimana nanti Bu Mega
akan mengalami hubungan yang tidak harmonis dengan SBY, juga dengan Joko Widodo. Dan ini nanti akan mewujud mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi, akan banyak drama-drama yang akan mengalami diskusi di antara keduanya. Sikap PDIP saya yakin terhadap Jokowi sama persis yang dialami oleh SBY ketika Ketua Umum PDIP masih Megawati Soekarno Putri, Mas Andi. Baik, Bang Af, sekaligus sebagai Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, terima kasih banyak sudah mau bergabung dan berdiskusi terkait apa yang terjadi antara PDI Perjuangan dengan Jokowi. Bang Af, sekali lagi terima kasih, salam sehat Bang Af. Ya baik pemirsa, tadi kita sudah merangkum atau mengulas lebih mendalam terkait bagaimana konflik yang terjadi antara PDI Perjuangan dengan Joko Widodo. Lantas drama apa lagi yang akan terjadi ke depan, kita akan tunggu dan kita tentunya akan membahas di sorotan utama di lain waktu. Saya Andi Rezaldi mewakili Sinat Kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.